Halo, nama saya Naina Rahmalia Fatihah, NIM 0391. Perkenalkan, nama saya Wina Kairunisa dengan NIM 0393. Halo semua, nama saya Timotius Parasian Marhain Silitong A, NIM 0392, kelas A, Fakultas Hukum. Dari kelompok 5. Pertama-tama, apa itu ujaran kebencian? Ujaran kebencian atau hate speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan kepada individu atau kelompok lain. Ujaran kebencian biasanya menyangkut aspek ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, dan lain-lain. Sedangkan dalam arti hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan ataupun korban dari tindakan tersebut. Ujaran kebencian dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong. Pidana terhadap ujaran kebencian dilakukan karena tindakan itu bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik. Mengapa terjadi ujaran kebencian? Ada beberapa faktor yang menyebabkan ujaran kebencian. Yang pertama adalah faktor individu. Seorang individu memiliki faktor motivasi yang mendorong individu tersebut untuk melakukan sesuatu. Tindakan ujaran kebencian sendiri dimulai dari rasa iri yang ada dalam diri seseorang, seperti ketidakpuasan pada dirinya yang menganggap orang lain lebih bahagia, memiliki segalanya, ataupun lebih baik dari hidupnya. Yang kedua adalah faktor fasilitas. Saat ini, ujaran kebencian lebih sering menyebar di media sosial. Media sosial memungkinkan seseorang untuk menulis kalimat apapun tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang lain. Oleh karena itu, perlu diperhatikan etika ketika bermedia sosial. Yang ketiga ada lingkungan. Lingkungan adalah tempat bergaul sehingga kita bisa meniru apa yang orang lain lakukan. Oleh karena itu, pilihlah lingkungan yang baik dan teman yang baik agar tidak terjerumus dalam kegiatan buruk seperti ujaran kebencian. Yang keempat adalah kepentingan masyarakat. Karena di era globalisasi ini semakin memudahkan informasi atau hoaks bermunculan, juga semakin meningkatkan angka hate speech atau ujaran kebencian. Yang kelima adalah kontrol sosial. Kontrol sosial yang masih sering kita lupakan adalah sikap ketidakpedulian terhadap sesama yang menganggap bahwa mulai dari lisan, baik yang kita ucapkan, maupun yang tertulis atau terketik dengan tangan kita, menjadi tidak terkontrol dan semaunya sendiri dengan dalih permasalahan, dan ada faktor dari kurangnya komunikasi serta sikap apatis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang harus kita lakukan jika terjadi ujaran kebencian yang ditujukan terhadap diri kita. Namun sebelumnya saya akan memberikan sedikit informasi tentang banyaknya pengguna internet di Indonesia. Seperti yang sudah saya tunjukkan di sini, pengguna internet di Indonesia itu meningkat setiap tahunnya. Yang mulainya pada Januari 2013 itu terdapat 70,5 juta pengguna internet di Indonesia, sampai akhirnya pada awal tahun ini pada Januari 2023 pengguna internet di Indonesia ada sebanyak 213 juta. Nah, seiring dengan semakin banyaknya pengguna di internet di Indonesia, sudah dapat dipastikan bahwa kasus-kasus kejahatan di dunia internet atau di dunia maya juga akan meningkat pula. Nah, seperti yang saya tahu, pada awal tahun 2023 sendiri, pemerintah telah menemukan 3 juta konten negatif di media sosial, di mana banyak diantaranya adalah konten-konten yang berisi tentang ujaran kebencian. Kita lakukan jika terjadi kasus ujaran kebencian yang ditujukan kepada diri kita. Yang pertama adalah introspeksi diri dan meminta maaf jika kita melakukan sebuah kesalahan. Yang kedua adalah menghindari konfrontasi dan ciptakan kegiatan positif, juga menghindari perdebatan berlebihan dan mengontrol emosi kita jika diperlukan. Selanjutnya ada melakukan screenshot sebagai sebuah pembuktian, dan yang terakhir adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib atau melakukan penegakan hukum. Mengingat di Indonesia sendiri sudah terdapat undang-undang yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik atau yang lebih kita kenal dengan UU ITE. Nah, teman-teman, untuk materi muatan cybercrime tentang ujaran kebencian secara virtual ini sebenarnya dapat kita temui dalam UU ITE. Tetapi kemudian kita akan dapat menemukannya lagi dalam KUHP baru yang merupakan sebuah perkembangan menarik cyber law Indonesia, khususnya subbidang cybercrime. Berikut adalah bunyinya yang tertulis dalam KUHP baru. Tertulis dalam pasal 243 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang KUHP baru.
Berikut bunyinya. Pasal 243 ayat 1, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Kedua, KUHP yang baru tersebut juga menetapkan pidana tambahan sebagaimana diatur pada pasal 243 ayat 2 KUHP baru yang berbunyi sebagai berikut. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan tindak pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf F. Kita dapat menggunakan dua pasal ini untuk menjerat orang-orang yang melakukan ujaran kebencian sehingga mereka akan memikirkan lebih lanjut jika ingin membenci seorang secara terang-terangan dan merusak nama baik orang tersebut.